Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah ini adalah pertemuan yang kedua kita membahas tentang usul wal qawaid asy-syar'iyyah, pokok-pokok dan kaidah syariat. Kemarin kita membahas tentang aqsamu ahkami syar'iyyah, macam-macam hukum syar'iyyah, itu hukum agama, hukum syariat. Tanqasimul ahkam asy-syar'iyyah ila khamsati aqsamin. Hukum-hukum syariat terbagi menjadi 5 macam. Al-awwal wajib. Yang pertama adalah wajib. Wajib adalah ma talaba syari'u fi'luhu talaban jazima. Apa yang diminta oleh pembuat syariat, yaitu Allah, talaban jazima, dengan permintaan yang harus. Yuthabu fa'iluhu, diberi pahala pelakunya, imtithalan, karena berniat mengamalkan. Jadi memang niat mengamalkan dan ingin mengharap pahala, itu baru dapat pahala. Tapi kalau karena niatan lain, kebiasaan, atau pas mencocoki, atau karena nggak niat pingin dapat pahala, hanya ikut-ikutan, maka nggak dapat pahala. Jadi harus memang niat karena Allah, pingin dapat pahala. Itu namanya imtithalan, karena menjalankan perintah. Wa yastahiqul iqab tarikuhu, dan dia berhak mendapatkan hukuman tatkala meninggalkannya. Kas-shalawat al-khams. Contohnya yang mudah seperti salat 5 waktu. Sebenarnya bukan hanya salat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, seperti zakat fitr, seperti haji bagi yang mampu, dan yang lainnya. Berikutnya ats-tsani al-mustahab. Yang kedua, hukum Islam yang kedua adalah mustahab. Mustahab itu artinya dicintai. Ya, dicintai. Jadi istilahnya ada mustahab, ada mangdub, ada tatawwu', ada nafilah, dan yang lainnya. Mustahab atau sunnah, ya, wa huwa ma talaba syari' fi'luhu talaban ghairi jazimin atau ghaira jazimin, yaitu apa yang diminta oleh syari', yaitu Allah, untuk dikerjakannya dengan tidak jazim, yaitu tidak harus, sebagaimana wajib. Wajib istilah yang lain fardu. Yuthabu fa'iluhu imtithalan, mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya karena imtithalan. Imtithalan itu artinya ya sebagaimana tadi disebutkan, menjalankan perintah, ya, ingin dapat pahala tambahan dan disertai hal-hal yang lainnya.
Dan sunnah di sini maknanya dikerjakan. Cuman kalau udzur tidak harus mengqadha. Jadi mereka berusaha mengamalkan yang sunnah, yang mustahab. Tetapi kalau pas udzur tidak harus mengqadha, tidak harus mengganti, atau karena hal-hal lain, ya dia bisa tidak mengerjakan. Ini maksudnya begitu. Wala yu'aqib tarikuhu, dan tidak mendapatkan iqab bagi mereka yang meninggalkannya. Ka anwa'i tatawwu', seperti berbagai macam amalan tatawwu', amalan sunnah, amalan mustahab, amalan mandub. Ini istilah berbeda untuk sesuatu yang sama. Ada mandub, ada tatawwu', ada mustahab, ada nafilah, ya, dan ada yang lainnya. Contohnya seperti sholat, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, zikir-zikir dan lain sebagainya. Ya. Dinamakan dengan mangdub tadi. Mangdub itu artinya dianjurkan, masnun disunahkan, wa tatawwu. Ini istilah lain, masnun, ya. Tatawwu, mangdub. Berikutnya ats-tsalits al-muharram. Muharram arti bahasanya artinya mamnu'. Ya. Ini kacamata baca jadi buka copot. Ya. Muharram artinya terlarang. Sebagaimana kata syair yang sudah kita hafal. Ini syair jahiliyah, ya, di masa dulu. Haramun ala ainayya an tut'amal qara hatta ulakiki ya hindu. Haram bagi kedua mataku an tut'amal qara, untuk meneteskan air mata, hatta ulakiki ya hindu, sampai aku bisa bertemu dengan engkau wahai Hindun. Kenapa kok syair jahiliyah? Maksudnya dengan bahasa yang masih belum terkontaminasi dengan bahasa yang lain, belum kena serapan bahasa lain. Jadi bahasa masih asli gitu. Tapi sebelum diutusnya Rasulullah. Jadi haram artinya adalah mamnu'. Mamnu' artinya apa? Terlarang, enggak boleh. Jadi haram artinya enggak boleh. Ya. Haram, enggak boleh gitu. Wa huwa ma talaba syari' tarkuhu talaban jazima, yaitu apa yang syari'. Syari' itu artinya zat yang membuat syariat, namanya syari'. Ya. Diminta oleh syari'. Kalau wajib itu mengerjakannya, tapi kalau haram itu meninggalkannya. Dengan talaban jazima, dengan permintaan yang harus. Ya, artinya terlarang tadi bahasa kitanya. Diminta oleh syari' untuk ditinggalkannya. Maka dalam agama kita itu kan ada dua, fi'il sama tark. Fi'il artinya mengerjakan, sholat, puasa, zakat. Tark itu misalnya, ya, nggak minum khamar, ya, nggak makan babi, ya. Kita nggak ngerjakan tapi kita dapat pahala. Kita nggak minum khamar, nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Pahala tark. Apakah tark ini mudah? Sebenarnya nggak mudah juga. Tapi kok kita rasanya nggak ngapa-ngapain? Itu karena dimudahkan oleh Allah. Orang-orang yang sudah kecanduan khamar, kecanduan hal-hal yang haram, biasa makan babi dan sebagainya, sulit, tidak semudah. Ya, ini maksudnya contoh-contoh yang besar. Kan banyak juga hal-hal yang lainnya, ya, riba misalnya, ya kan, riba. Ya, orang yang terjerat riba, untuk lepas riba tidak semudah. Kadang membutuhkan waktu puluhan tahun. Misalnya utangnya miliaran gitu kan. Itu namanya tark. Jadi ada fi'il, ada tark.
Wa huwa ma talaba syari'u tarkuhu talaban jazima wa yuthabu tariku imtithalan, dan dia mendapatkan pahala karena mengerjakannya, wa yastahiqqul iqab, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman fa'iluhu, ya, yang mengerjakan perkara yang dilarang, kal kufur, seperti kufur, dicontohkan kufur. Jadi kita enggak kufur dapat pahala, sebagaimana mereka yang kufur dapat siksa. Syirik, bagi mereka yang mengerjakan syirik dapat dosa, bagi yang tidak syirik dapat pahala. Makanya ada dua, tark sama fi'il. Wazina, ini zina, ya, warriba. Dan yang demikian ini, yang berbicara semacam ini adalah orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Adapun tidak beriman bertakwa, hal kayak gini enggak ada yang terlarang. Mau kufur, mau syirik, mau zina, mau riba, apa yang menghalanginya? Wadzulum, zalim, apa yang menghalangi coba? Keimanan. Wal baghi, melampaui batas. Wa nahu dzalik, dan lain sebagainya, min kabair wal muharramat, dari perkara-perkara dosa besar dan perkara-perkara yang haram. Berikutnya yang keempat, al makruh, yang dibenci, tidak disuka. Seperti makan pete, jengkol, kenapa? Ya, bawang putih, bawang merah. Ya, dari sisi baunya. Ya, jadi kalau memang harus makan bawang putih, bawang merah, jengkol, pete, ya, gimana caranya hilang baunya? Kalau di luar sholat minimal makruh tadi. Tapi kalau mau sholat bisa jadi ini apa? Haram. Maka penting bagi mereka yang suka pete, jengkol, dan kawan-kawannya yang bau, tahu ilmunya, ya. Ya, cara berkumurnya mungkin pakai apa gitu. Terus setelah makan yang dicintainya itu perutnya ditimpa dengan apa gitu, ya, apa dengan teh atau dengan kopi atau dengan daun, ya, mint, atau dengan kayu manis gitu. Jadi nanti keluarnya ya ada bau yang beda, walaupun tetap petainya tetap ada, tapi sedikit, ya, karena memang baunya kuat, ya. Berikutnya ialah hadruna azani wa azakumullah, makruh. Wa wa ma talaba syari' tarkuhu talaban ghairu jazim. Makruh adalah apa yang diminta oleh syari', yaitu Allah, dengan permintaan yang tidak jazim, tidak harus. Yuthabu tariku imtithalan, mendapatkan pahala mereka yang mengerjakannya karena ingin mendapatkan pahala. Mencintai pete, mencintai jengkol, tapi dia tahu ini mau sholat, nggak makan, enggak lah, saya nggak makan, mau sholat. Nah, dia dapat pahala di situ. Dia kerasa, oh ini rentan waktunya agak panjang, ini kan jam 7 pagi, ya, jam 7 pagi, nanti zuhur kan jam setengah 12 rentan waktu. Ah, makan pete lah di sini kan nggak kemana-mana gitu. Makan pete, makan jengkol, jam 7, jam 8, jam 9 di rumah dan sebagainya. Tatkala jam 10 baunya sudah hilang, sholat. Habis sholat makan lagi, ini kan nggak kemana-mana nanti, nah, asar gitu. Jadi ngatur waktu, ya, ngatur waktu supaya tidak menimbulkan dampak kepada orang lain, ya, dampaknya pada diri sendiri dengan dampak yang dia sukai, ya, bahagia, ya. Katanya pete mengandung manfaat, katanya jengkol juga mengandung manfaat. Tapi kalau makan pete, makan jengkol, minumnya harus banyak menurut medis. Menurut medis, ya, itu begitu. Katanya harus banyak karena banyak mengandung kristal di situ. Makanya orang-orang yang kena kencing batu katanya banyak makan pete katanya, atau banyak makan jengkol. Memang banyak mengandung kristal. Tapi sisi yang lain pete itu katanya untuk biar nggak sesak napas dan sebagainya. Tapi secara umum memang ya seluruh makanan itu mengandung khasiat. Nasi coba khasiatnya banyak apa tidak? Banyak sekali. Orang kalau nggak makan nasi selama sepekan merasa menderita itu. Ya, khasiatnya banyak, ya, jadi kenyang, ya kan? Sehat. Berikutnya, ya, wala yu'aqib fa'iluhu,
dan tidak dihukum pelakunya. Contohnya di sini sadel fis shalah wa nahwi. Sadel dalam salat. Sadel itu artinya Allahu Akbar, tangannya lurus. Makruh. Tapi Allahu Akbar qabd sunnah. Ya, terus ada hal yang asing ya. Tatkala saya praktekkan juga banyak yang asing. Saya sendiri praktekannya juga sulit. Ya kan? Habis apa? Ruku, sami Allahu liman hamidah. Setelah mau turun sujud, Allahu Akbar, ya kan? Kan kebanyakan kan orang nggak angkat ini. Jarang. Kemudian tatkala antara dua sujud itu juga seperti takbir. Allahu Akbar, angkat tangan. Terus sana. Kan jarang ya kan? Jarang atau banyak? Jarang sekali ya. Ada ya, di antaranya tatkala pakai Allahu Akbar dari sujud. Jarang tapi tidak sesekali tadi. Kenapa? Tidak sesekali. Enggak lah. Ini namanya mustahab. Iya, boleh. Memang jarang ya yang amalkan. Tapi ada di dalam hadisnya, dalam kitab sifat salat Nabi dan juga fatwa-fatwa para ulama. Berilah hadra azani wa azakumullah al-khamis al-mubah. Yang kelima adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Ya. Abaha yubihu. Ya, artinya boleh, boleh. Ya. Tapi kalau bahasa kita mubah artinya sia-sia, tabdzir. Tabdzir, ini mubah ini kalau kayak gini nih. Artinya sia-sia. Tapi kalau bahasa aslinya mubah itu artinya boleh. Wa huwa ma la yata'allaq bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Ini tidak ada hubungannya larangan dan larangan dan perintah secara zatnya. Wa huwa ma khayyarallahu al-muslim, inilah yang Allah berikan kepada seorang muslim pilihan baina fi'lihi wa tarki, antara mengerjakannya dan meninggalkannya, mubah aja. Ya, bebas ini. La yuthabu fa'iluhu, tidak dapat pahala orang yang mengerjakannya, wala yu'aqibu tarikuhu, tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Seperti makan. Makan hukumnya apa? Mubah. Secara hukum asal. Secara hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi haram. Misalnya bisa menjadi haram bagaimana? Kalau menjadikan penyakit dia maka Contohnya gini, nanti jam 12 malam kita ngerampok bank ya. Ini biar kita kuat ngerampok banknya, kita makan dulu. Ini daging habisin dan sebagainya gitu. Nanti ini mungkin akan terjadi begini-begini, biar kuat nih fisik kita. Ya, beli ayam goreng biar ngerampoknya kuat gitu misalnya. Ini jadinya halal apa haram? Haram. Karena ngerampok itu kan haram. Itu. Kalau jadi mustahab gimana misalnya? Lah banyak sekali lah contohnya ya. Banyak sekali. Tapi yang jelas secara zatnya itu mubah. Asalnya bisa berubah menjadi haram, menjadi sunnah, menjadi wajib, menjadi yang lainnya ya dengan sebab lain. Begitulah hadra azani wa azakumullah min tariku kal akl, seperti makan min anwa'it thayyibat, dari macam-macam makanan yang baik. Wasaidul barri wal bahri, dan berburu baik binatang darat ataupun binatang air. Binatang air ya mancing, jala, jaring, ya pakai pukat harimau. Pakai pukat harimau dilarang oleh pemerintah zaman dulu, sekarang nggak tahu. Tetapi secara umum nyari ikan boleh gitu. Ya, secara umum nggak boleh karena sisi lain mungkin merusak dan sebagainya, pakai bom misalnya. Tapi secara umum boleh. Ya, nggak boleh caranya yang nggak boleh. Pakai potas itu nggak boleh karena caranya ya kan ngerusak. Pakai strum
Itu tapi yang menentukan pemerintah itu, ya. Wasaidul barri wal bahri, dan berburu binatang darat ataupun binatang laut. Wa aklu ta'amin ahlil kitab, dan makan makanan ahlul kitab. Makanannya ahlul kitab. Ini boleh. Makanan ahlul kitab boleh. Tapi kalau tidak disembelih dengan nama Allah, yang sembelihan tidak boleh. Tapi zahirnya kalau mereka mengucapkan bismillah boleh. Ya. Ahlul kitab, ya. Meskipun yang mengucapkan ahli kitab. Ya, Pak? Iya. Iya. Ucapan bismillah. Tapi kalau tidak mengucapkan bismillah ya haram. Berikutnya juga di sini menikahi wanita-wanita ahli kitab. Menikahi ahli kitab ini boleh. Jadi kalau kita misalnya nikah sama orang Kristen boleh. Nikah sama Yahudi boleh secara asal hukumnya. Cuma nanti dalam perkara-perkara perkembangan misalnya pendidikan, ngajarin agama dan sebagainya, atau memungkinkan nanti munculnya keturunan Yahudi, keturunan Nasrani, jadinya nggak boleh di situ. Tapi asalnya menikahnya boleh, dan hukum ini nggak berubah. Karena ada sebagian mengatakan, oh ini kan dulu kan kaum muslimin lagi sedikit. Enggak, ini asalnya ini boleh, walaupun sekarang pun boleh. Begitu. Adapun timbul masalah lah, ini perkara lain. Tapi asalnya boleh. Asal, secara hukum asalnya. Secara hukum asalnya apa? Boleh. Milih menikahi wanita muslim atau wanita ahlul kitab? Muslimnya aja yang pilihan, ya. Para sembarangan. Karena di masyarakat kita kan sudah diajarin, ya, bibit, bobot, dan seterusnya, ya kan. Belum lagi dan sebagainya. Ini kan bicara secara hukum asal. Boleh. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutlah hadra azani wa azakumullah. Waqad yanwi bi fi'lil mubah. Dan terkadang orang berniat mengerjakan perkara yang mubah, al-isti'ana bihi ta'atillah, untuk membantu ketaatan kepada Allah. Fayujar, maka dia dapat pahala. Waqad yatawassal bil mubah ilal khair, dan kadang dari mubah sampai ke derajat baik. Wa yulhaq bil ma'murat, dan disadarkan pada perkara yang diperintah. Waqad yatawassal bil mubah ila syarr, dan kadang mubah itu mengarah kepada syarr. Wa yulhaq bil manhiyat, dan disadarkan kepada perkara yang terlarang. Ini belajar hukum fikih begitu, ya. Dan kita memang harus punya ilmu-ilmu seperti ini, kalau enggak nanti bingung. Ya, karena ya orang terombang-ambing nanti. Jadi hal yang berat hidup di dunia ini diantaranya masalah keyakinan, dan keyakinan ini kekuatan loh. Ya, gonjang-ganjingnya dunia ini sebenarnya karena apa? Keyakinan sebenarnya. Yahudi ya punya keyakinan begitu, ya, akhirnya bikin kezaliman yang, ya Allah ya Rabbi, ya, mengerikan seperti itu. Kaum muslimin tabah dan terus berjuang karena juga keyakinan juga sama. Jadi keyakinan itu orang mau kemana dan bagaimana, apa yang dilakukan, ini dilatar belakangi dengan keyakinan. Sehingga tatkala kita tahu asal hukum-hukum demikian ini memudahkan bagi kita untuk memandang mana sih yang harus kita pilih dari perkara yang kita hadapi. Berikutnya aqsamul awamir asy-syar'iyyah, macam-macam perintah syar'i. Tanqasimul awamir syar'iyyah min haits ats-tsabat wa taghyir ila qismain. Macam-macam perintah syar'i dari sisi ats-tsabat yang kokoh, wa taghyir, dan perubahan ila taghyir, dan perubahan ila qismain, kepada dua pembagian. Jadi yang tetap dan berubah. Yang pertama, ahkamu tsabita la taghayyar bi taghyiriz zaman.
Yang pertama adalah hukum-hukum yang tetap, tidak berubah walaupun zaman berubah. Wal makan, tempatnya juga berubah. Wala istihad al-a'immah, tidak pula berubah dengan adanya istihad para imam. Ya, ini tetap nggak akan berubah kapanpun dan dimanapun, karena apapun nggak berubah, tetap nih. Mithal ahkam al-warida bin nas, seperti hukum-hukum yang sudah ada secara nas dalilnya. Yang jelas apa? Salat, ya kan? Puasa. Karena dalilnya apa? Ada nas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, misalnya begitu. Bin nas, minal Qur'an, dari Al-Qur'an was sunnah ataupun hadis. Kawujubil wajibat, seperti kewajibannya wajib. Ya, berarti masalah faraid juga, masalah waris. Wa tahrimil muharramat, dan haramnya keharaman, seperti riba. Riba ini digoyang. Ya, digoyang riba ini dari dulu riba sering digoyang. Sekarang juga digoyang. Maksudnya digoyang secara hukum syar'inya itu haram. Tapi ada yang mengatakan enggak haram, haram zaman dulu gitu. Ya haram lah zaman dulu. Ini para sahabat lagi berhijrah, lagi berjihad. Keluarganya fakir, ya kan? Miskin, yang ditinggal. Ini ada tukang riba meminjami riba kepada dirinya. Maka jelas ini haram begitu. Adapun di masa kita ini bagaimana mungkin mau diharamkan? Karena kita nggak tahu siapa yang membantu kita. Yang membantu adalah orang-orang yang memiliki piutang riba. Maka hukumnya berbeda. Nah, ini nggak boleh nih. Karena riba ini dalilnya sudah ada nas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah ini. Nah khilaf. Sebenarnya masalah hudud juga nggak berubah. Hudud, ya. Insyaallah. Kawujubil wajibat, seperti kewajibannya wajib, wa tahrimul muharramat, dan keharaman yang haram, wa hudud. Nah ini. Seperti had mencuri, had membunuh, ya, membunuh, mencuri. Al-muqaddara syar'an, yang ditentukan secara syar'i. Wa arkanul islamu ghairuha, dan hukum-hukum Islam dan yang lainnya. Ini yang menjadi kekuatan bagi mereka yang belajar syar'i. Tatkala tahu, mereka hanya bertahan dengan apa yang memang tidak mungkin berubah hukumnya. Seperti berbakti sama orang tua, sebenarnya hukumnya nggak berubah. Memang kadang bangsa Barat itu memberikan gambaran antara anak dengan orang tua ini kawan gitu, nggak ada batas, nggak ada jarak gitu. Dan memang kehidupan yang syar'i ini ya kehidupan yang saling ta'awun. Jadi mungkin dulu orang tuanya itu nggak telaten ngopeni anak. Akhirnya anak ya sebagaimana yang kita lihat, titip-titipkan gitu kan. Akhirnya tatkala anaknya sudah gede juga anaknya nggak sayang sama orang tuanya, kasih panti jompo gitu, dilupakan, begitu. Jadi ya itulah kayak gitu ya apa yang terjadi. Ya. Dan orang sering membahas tentang, ya ini tambahan aja. Di Indonesia katanya ini ya di Indonesia Islamnya itu KTP. Karena di masjid-masjid jarang masjid yang penuh, dan itu betul real nyata. Ya, banyak masjid nggak isi, bahkan kadang nggak adzan, nggak qomat. Salat zuhur, salat asar nggak ada adzan, nggak ada qomat. Paling ya maghrib, isya sedikit, subuh kadang paling satu. Nah, ternyata setelah kita amati yang jadi permasalahan di sini itu ketidaktelatenan dan ketidaksabaran di dalam mendampingi, memerintahkan anaknya untuk sholat. Intinya di situ. Di antaranya ada ayat yang menyatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluarga untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Jadi kesabaran ini kesabaran yang luar biasa. Mungkin bangunkan itu bisa sampai 5 kali, 10 kali, dan mungkin waktunya habis di situ. Tetapi akhirnya anaknya jadi sholat. Jadi memang inti daripada
kesabaran, ketabahan di dalam mengajarkan anaknya untuk menegakkan salat, ini menjadi bagian yang tetap ya, tidak berubah. Ini waktunya sudah habis. Kita sebenarnya masuk kepada pembahasan hukum yang kedua yang berubah ya, tadi yang tetap dan yang berubah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.